Ada yang sudah aplikasi BSR selama 2 tahun, Pak Wawan. Hasil panennya bagus. Tetapi sekarang kelapa sawit tidak berbuah lagi. Padahal umur tanaman belum ada 10 tahun ini, Pak. Jadi yang namanya natural fertilizer concept itu berlaku. Jadi yang namanya kalau tanaman ingin terus-terusan menghasilkan dan berbakti kepada yang punya, itu sewa organik, unsur hara, dan humic acid. Nah, PTBS ini sebetulnya belum belum memiliki yang namanya pupuk karbon villager, belum punya. Makanya para pengguna eco farming yang kita rekomendasikan 2 tub eco farming dalam 107 liter air ditambah 20 gram pupuk kandang, kemudian tera menjadi 200 liter dalam 1 drum, campurkan gitu ya. Kemudian disiram-siramkan 1 liter per pohon, itu hasilnya signifikan. Cuman tadi kita harus menggunakan air. Nah, itu terjadi apa yang disebut dengan sewa organik, humic acid, dan unsur hara. Lengkap semua ada. Nah, makanya di sini kita dari tim konsultan Best Farm ini sedang berjuang ya, bagaimana caranya PT Best ini memiliki pupuk karbon. Karena karbon ini sebagai pengganti pupuk kandang, biocas, kompos, dan lain-lainnya. Tujuannya untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan unsur karbon ideal setiap tanaman kelapa sawit ataupun lahan pertanian lain. Sehingga kalau identik yang namanya karbon villager itu ada, maka di situ akan mengandung bakteri ataupun makanannya bakteri. Jadi karbon itu unsur C itu adalah makanannya bakteri. Itu tujuan utamanya. Ya, jadi eh, kalau teknologi natural fertilizer konsep ini penuh, full yang namanya show organik, suara dan humic acid, nah, sudah tidak akan ada masalah lagi. Karena yang jadi masalah sekarang tadi, ya, eh, tidak tersedianya show organik lahan. Makanya para pemilik kebun sawit itu yang namanya jang-jang kosong itu dikumpulkan, kemudian ditabur-tabur di sekitar pingan pohon supaya ada unsur C organiknya, gitu kan. Nah, tapi saran dari saya, kalaupun mau menggunakan silahkan nanti gantian dengan uh, kalau sumber air ada ya, kalau sumber air ada silahkan. Mau fotosintesanya lebih dilarutkan boleh, ya, atau ekofarming dilarutkan boleh. Tetap itu apa namanya jadwal yang 3 bulan sekali terus dikerjakan, ya. Karena salah satunya penyebab daripada ngetrek pada tanaman sawit itu salah satunya tadi ya, cuaca juga tadi defisiensi hara ataupun hara yang memang tidak bisa penentunya. Jadi si organik ini memang betul-betul sudah teruji dia. Kalau tanaman mengandung si organik, salah satu paling tidak jangkos itu ditabur-tabur di sekitar piringan ya, itu pun akan menjadi kompos sendiri ya, dan akhirnya itu bisa bisa mengatasi masalah ngetrek juga. Karena unsur jangkos ini adalah salah satunya yang terpenting adalah kalium. Kalium ini bisa merangsang perakaran juga, bisa memacu pembungaan juga, ya, unsur kalium. Tapi kalau masih mentah, masih terjadi kompos nih, hati-hati juga, tanaman bisa menguning karena proses kompos ini akan menghasilkan CO2 ya, karbon dioksida, karena aktivitas mikroorganisme berupa bakteri dan cendawan.